Video pembelajaran ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan baik. Manfaat yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Selamat pagi. Saat ini Ibu akan mengajarkan buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang lingkungan sahabatku. Sebelum memulai pelajaran, apakah kalian sudah tahu apa arti dari lingkungan? Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal. Nah, lingkungan sendiri terdiri tidak hanya manusia, tetapi ada hewan dan juga tumbuhan. Sekarang, apa kalian bisa menyebutkan jenis hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kalian? Contoh hewan yang ada di sekitar kita adalah ayam. Selain ayam, di sekitar rumah kita juga ada sapi, ada kambing, ada juga bebek. Ada juga di antara kita yang lebih memilih untuk memelihara ikan. Setelah melihat gambar di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Gambar di atas tadi terdiri dari dua gambar. Yang pertama adalah gambar sawah yang subur. Yang kedua adalah gambar dari 3 siswa SD yang sedang menanam bibit tumbuhan. Lalu, apakah kegunaan dari lingkungan sendiri untuk manusia? Lingkungan sendiri sangat bermanfaat bagi manusia. Lingkungan menyediakan udara untuk kita hirup. Lalu lingkungan juga menyediakan sumber makanan untuk kita. Lingkungan yang terjaga tentunya memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Tetapi lingkungan yang tidak terjaga pasti akan menimbulkan bencana untuk manusia. Lingkungan yang bersih tentunya akan membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa nyaman, karena bebas dari sampah dan udaranya pun masih terasa sangat segar. Selanjutnya, mari kita membaca bacaan berikut ini. Demi air bersih, warga Waboropo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waboropo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasa menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen berukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waboropo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waboropo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut.
membaca bacaan di atas, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, peristiwa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pertanyaan yang kedua, di manakah peristiwa itu terjadi? Jawaban dari pertanyaan kedua adalah peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Jawaban dari pertanyaan terakhir adalah peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit sekali didapatkan.